Sekarang menjadi pertanyaan, apakah setelah dibuat kebijakan menutup media sosial untuk berjualan ini akan kembali memulihkan perdagangan di pusat-pusat perbelanjaan konvensional yang ada sebelumnya? Kita harus mengikuti kemajuan teknologi sehingga kita tidak akan tergilas di dalam persaingan dunia internasional ini. Sahabatku, kembali kita bertemu setelah adanya kebijakan pemerintah yang menutup TikTok Shop dan juga media sosial yang melakukan transaksi jual beli itu. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu pemerintah sudah mengambil kebijakan itu, melarang semua media sosial untuk berjualan secara langsung di dalam media itu. Kita ketahui bahwa sebelumnya ada banyak pusat-pusat perbelanjaan yang mengalami kebangkrutan, sepi dan tutup, kira-kira begitu. Jadi muncul kebijakan pemerintah tersebut. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah setelah dibuat kebijakan menutup media sosial untuk berjualan ini akan kembali memulihkan perdagangan di pusat-pusat perbelanjaan konvensional yang ada sebelumnya? Sahabatku, kalau kita mau mengkaji lebih jauh, sebenarnya kenapa sekarang masyarakat begitu demen untuk berbelanja melalui online? Itu adalah disebabkan oleh beberapa faktor yang sudah terjadi sebelumnya. Kita ketahui bahwa faktor pertama itu adalah adanya masa-masa COVID beberapa waktu yang lalu. 2 tahun kita penuh dilarang untuk bertemu dengan orang lain. Sehingga di dalam waktu yang 2 tahun itu, dengan sendirinya kita sudah dipaksa dan dilatih menjadi pembelanja melalui online. Dan rupanya setelah kita melakukan pembelanjaan secara online ini, ternyata pembelanjaan secara online sudah kita rasakan ada begitu banyak nilai plusnya dibandingkan kalau kita harus belanja secara langsung atau on-site ke tempat atau ke pusat-pusat perbelanjaan. Apa perbedaannya? Perbedaannya yang pertama adalah kalau kita belanja secara online, maka kita bisa melihat seluruh gerai barang hanya di dalam handphone kita. Semua jenis barang bisa kita pilih. Sementara kalau kita misalnya pergi ke suatu pusat perbelanjaan, barangkali di sana hanya menyediakan tekstil, atau ini pusat pakaian, atau ini pusat elektronik. Yang itu boleh dikatakan untuk kita jangkau, kita membutuhkan waktu yang jauh lebih lama lagi. Jadi dari segi lengkap tidak lengkapnya, rasa-rasanya sekarang ini lebih lengkap di dalam belanja online. Kemudian yang kedua, kalau kita belanja secara online, itu jauh lebih nyaman daripada belanja secara langsung ke pusat perbelanjaan. Kenapa? Di perjalanan yang begitu banyak kemacetan, itu kita terhindar dari kemacetan. Kemudian yang kedua, kenyamanan di lingkungan perbelanjaan, yang parkirlah, orang berdesak-desakanlah, karakter orang yang tidak menyenangkanlah, atau suasana lingkungan yang dengan segala macam aroma yang tidak menyenangkan kepada kita, itu juga tidak perlu kita hadapi lagi karena kita berbelanja secara online. Kemudian yang berikutnya juga, kita juga akan menghemat waktu. Kita bisa mengerjakan banyak hal tanpa lama-lama buang waktu untuk berkunjung ke tempat perbelanjaan. Kita cukup order, selesai ya, kita kerjakan pekerjaan, kita hanya tinggal menunggu barang itu akan diantarkan ke rumah kita. Kemudian kita juga akan mendapatkan nilai plus daripada belanja secara online ini, yaitu perencanaan perbelanjaan kita itu terencana betul. Kalau kita mau misalnya membeli satu barang, cukup satu ya, kita beli. Tetapi kalau kita ke pasar, biasanya kita tergoda. Mau beli ini, beli ini, beli ini. Sehingga seringkali keuangan kita tidak terencana dengan benar. Itulah kira-kira kita lihat perbedaannya belanja secara online dengan belanja secara langsung ke tempat perbelanjaan. Jadi, apakah nanti setelah ditutup perbelanjaan dari media sosial ini, otomatis orang akan kembali kepada pusat perbelanjaan yang konvensional? Ini masih menjadi pertanyaan, kayaknya tidak.
orang masih tetap memilih belanja secara online. Walaupun barangkali nanti akan berubah. Mereka tidak belanja lagi melalui media sosial, tetapi belanja melalui e-commerce. E-commerce ini seperti dari Lazada, jadi Shopee, dari Blibli, dan sebagainya. Tetapi kebiasaan untuk mengunjungi pusat perbelanjaan secara langsung rasa-rasanya sudah semakin kecil. Jadi bagaimana solusinya? Kalau seandainya terjadi hal seperti ini, solusi yang bisa dilakukan, barangkali pusat-pusat perbelanjaan harus membuat suatu strategi untuk bisa menarik minat orang untuk datang berbelanja ke tempat itu. Misalnya mengadakan event-event keramaian, sehingga nanti yang berjualan di sana juga akan mendapatkan imbasnya. Itu pun tidak serta-merta juga langsung setiap hari. Tentunya ini juga tidak bisa kita anggap menjadi salah satu solusi yang maksimal. Kemudian kepada pemerintah juga, karena tadi dampak daripada bisnis ataupun perbelanjaan secara online ini adalah terancamnya UMKM, maka satu-satunya langkah yang harus dikerjakan oleh pemerintah adalah harus melatih para pedagang UMKM ini untuk mampu menjual produknya secara online juga. Siap tidak siap, kita tidak bisa menahan atau menghambat kemajuan teknologi. Kita harus mengikuti kemajuan teknologi sehingga kita tidak akan tergilas di dalam persaingan dunia internasional ini. UMKM kalau dulu saingannya adalah UMKM yang lain. Sekarang UMKM itu saingannya adalah UMKM ataupun produk-produk dari luar negeri yang boleh dikatakan semenyeluruh di dunia ini. Jadi oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita. Jangan tetap berdagang secara konvensional, tapi kita memasuki dunia elektronik ini dengan membuat penjualan-penjualan produk UMKM secara online. Saya Sortaman Saragi, salam agen perubahan, tetap semangat.